Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Koko Jalan-Jalan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, kalau ada kritik atau saran yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar supaya gue bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya di channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalau suka dengan channel ini, dibantu untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya, supaya gue bisa terus semangat berkarya di YouTube. Thank you. Video ini adalah kelanjutan dari beberapa video sebelumnya, di mana video kali ini akan menceritakan tentang perjalanan gue selama melakukan trip di Sumba di hari ketiga. Seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, gue memulai hari dengan sarapan di Hotel Pasola, dan setelah selesai sarapan gue langsung melakukan perjalanan ke destinasi pertama, yaitu Lendongara Hills atau yang biasa disebut Bukit Lendongara. Perjalanan akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau dengan jarak tempuh sekitar 10 km dari Hotel Pasola. Dan kalau kalian lihat pemandangan seperti yang ada di video ini, berarti kita udah mau sampai Bukit Lendongara ya teman-teman. Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, kita sampai juga di Bukit Lendongara. Ketika pertama kali sampai di sini, benar-benar membuat gue kagum dengan pemandangan yang disuguhkan di tempat ini. Benar-benar indah dan udaranya itu seger banget. Bukit Lendongara menawarkan landscape perbukitan dengan latar belakang laut. Area perbukitan hijau yang begitu menyejukkan mata, plus udara segar dan alami, serasa berada di atas awan. Kalau kalian kesini, pastiin memakai outfit yang tepat. Dan pastikan juga kalian mengabadikan semua momen ketika berada di sini. Karena memang pemandangannya itu sekeren dan seindah itu teman-teman. Banyak juga yang bilang Bukit Lendongara ini sebagai Bukit Teletubbies, karena memang bentuknya itu seperti yang ada di film Teletubbies. Tuh. Dia berundak-undak seperti itu. Pokoknya keren banget deh. Area wisata ini juga wajib masuk ke bucket list kalian kalau misalnya kalian melakukan trip ke Pulau Sumba. Mantap. Sebelum pergi ke destinasi selanjutnya, gue sempat mengabadikan momen video slow-mo di Bukit Lendongara. So, please enjoy. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Sip, lanjut. Setelah puas berfoto dengan berbagai posisi, akhirnya gue pun melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, yaitu Waikelo Sawah. Untuk perjalanan dari Bukit Lendongara ke Waikelo Sawah itu akan memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit
atau dengan jarak kurang lebih sekitar 40 km. Sedikit cerita tentang Waikelo Sawah. Tempat ini terletak di Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibangun pada tahun 1976. Waikelo Sawah ini dirancang untuk tujuan irigasi dan pembangkit listrik. Berada di kaki bukit dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun, juga sawah-sawah penduduk, menjadikan suasana di Waikelo Sawah itu sangat teduh dan menyegarkan. Kalau tadi kita udah main ke perbukitan, sekarang saatnya kita main ke persawahan. Sebetulnya pada intinya Waikelo Sawah ini adalah bendungan yang memiliki air terjun landai yang berada di sekitar persawahan yang memiliki pemandangan eksotis ketika musim kemarau. Kenapa gue bilang eksotis di musim kemarau? Karena air yang dipancarkan dari pantulan sinar matahari itu akan berwarna biru kehijauan, sehingga benar-benar akan memanjakan mata. Nah, kalau kalian lihat di video ini nih, kita udah sampai nih areanya nih. Dari area parkir, sebenarnya sih bukan area parkir ya, dia cuma jalanan aja. Terus kita ntar jalan kaki ke area Waikelo Sawahnya. Nah, lanjut cerita lagi. Ingat nggak kalian kalau gue pernah bilang di video pertama waktu gue ke Sumba di hari pertama, gue pernah bilang kalau ke Sumba baiknya di awal tahun. Ya, salah satu alasannya seperti yang gue alami ini. Karena wisata alam ini sangat bergantung sama alam, begitu juga dengan Waikelo Sawah. Sehari sebelum gue datang ke sini itu hujan deras dari sore menjelang malam. Ya, buat temen-temen yang udah pernah main ke sungai pasti tahu kalau habis hujan sungainya itu keruh, dan terjadi sama gue pas lagi datang ke Waikelo Sawah ini. Jadi ya mau gimana lagi, yang penting gue datang aja dulu deh. Udah kepalang tanggung juga. Udah kelihatan ya itu aliran sungainya keruh. Dan ini dia Waikelo Sawah. Kalau gue lihat dari posisi air terjun landainya sih dan membayangkan aliran air yang berwarna hijau kebiruan, harusnya sih ini bakalan keren. Tapi ya udahlah ya. Di sini gue nggak begitu lama untuk take beberapa foto dan footage video. Setelah itu gue langsung balik ke mobil untuk lanjut perjalanan menuju makan siang, mengingat hari juga udah siang. Untuk makan siang kali ini kebetulan dikasih rekomendasi dari driver yang membawa kita selama di Sumba. Untuk nama restonya adalah Warung Foodie, atau kalau di Google Map gue cek namanya adalah Foodie Jember. Jarak yang ditempuh dari Waikelo Sawah ke Warung Foodie juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 9 km. Dan sepanjang jalan itu ya sekosong ini ya kalau di Sumba, seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan ini dia penampakan dari Warung Foodie. Kalau dari penampakannya sih menurut gue ini sekaligus toko souvenir yang juga menjual hasil kerajinan dari Pulau Sumba seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini. Untuk menu yang gue pesen di sini ada beberapa, yaitu lalapan ayam pedaging seperti yang teman-teman bisa lihat ini, lalu ada ayam geprek, nasi goreng spesial, dan nasi goreng kampung. Untuk porsi, kalau misalnya kalian ke Sumba nggak usah khawatir ya. Selama beberapa hari di sini, pengalaman gue makannya sih porsinya cukup besar semua ya. Jadi dijamin pasti kenyang. Cuma tinggal masalah rasa aja. Kalau masalah rasa, gue yakin itu sesuai selera masing-masing lah ya. Untuk rasanya di Warung Foodie ini cukup oke menurut gue. Dan nilainya menurut gue adalah 7 dari 10. Setelah makan siang, akhirnya kita menuju destinasi berikutnya. Tujuan kita berikutnya adalah Desa Praijing.
Untuk jaraknya pun tidak terlalu jauh, hanya sekitar 4 km dan memakan waktu sekitar 10 menit dari warung foodie. Jadi memang tidak terlalu jauh ya. Dan ini dia, kita udah sampai di area parkir Desa Adat Praijing. Dari area parkir kita akan jalan kaki menuju desanya sekitar 10 menit. Kampung Adat Praijing ini adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita datang sini tuh masih asri banget ya tempatnya. Bahkan di sini guguk pun masih berkeliaran ya, seperti yang kalian lihat di video ini. Kampung ini juga dikenal sebagai kampung wisata budaya yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Kampung Adat Praijing menawarkan keindahan alami perkampungan yang sangat mempesona. Di awal aja kalian udah bisa lihat bangunan-bangunan yang unik seperti ini. Yang pastinya bangunan yang tidak ditemui di Jakarta ya. Yang membuat unik kampung ini juga karena memang rumah adatnya tersusun dari batu-batu megalitik. Dan ini adalah salah satu poin tempat untuk berfoto. Pastikan kalian mengambil foto di sini ya teman-teman, karena memang dari sini kita bisa ngeliat dengan jelas kampung adat Praijingnya seperti apa. Pokoknya seru banget. Kalau kalian ke Sumba wajib tambahin bucket list kalian untuk tempat ini ya, Kampung Adat Desa Praijing. Di sini gue benar-benar memanfaatkan momen untuk mengambil foto dan beberapa footage video yang menurut gue cukup menarik sehingga bisa ditayangkan di channel ini. Dan sebelum pergi ke destinasi berikutnya, gue pun membuat video slow-mo ketika ada di Desa Adat Praijing. Siapa tahu bisa jadi referensi kalian ketika jalan-jalan ke Desa Adat Praijing. So, please enjoy! Setelah dari Desa Adat Praijing, akhirnya kita meneruskan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Wairinding Hills atau yang biasa disebut Bukit Wairinding. Jarak yang ditempuh pun cukup jauh, yaitu sekitar 97 km dan memakan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Sepanjang perjalanan pun gue dibikin deg-degan karena memang cuacanya lagi kurang mendukung ya teman-teman. Seperti yang bisa lihat di video ini, cuacanya hujan sepanjang perjalanan. Sedikit cerita tentang Bukit Wairinding, merupakan salah satu bukit tercantik yang ada di Sumba Timur. Landscape Bukit Wairinding yang sangat indah dengan hamparan padang savana yang luas dengan warna alam yang tergantung cuaca. Kenapa tergantung cuaca? Karena jika kalian mengunjungi
Bukit Wairinding di musim kemarau, maka kalian akan menyaksikan hamparan savana layaknya di Afrika dengan warna kuning yang mendominasi pemandangannya. Suasana yang akan sangat berbeda jika kalian mengunjungi di musim hujan, di mana kalian merasakan seperti berada di New Zealand dengan hamparan hijau yang menyejukkan. Nah, kebetulan kan kalau gue datangnya di musim hujan gini ya, jadi harapannya memang pemandangannya itu penuh dengan hamparan rumput hijau yang memang menyejukkan. Dan jangan kaget ya teman-teman kalau lagi jalan di daerah Sumba melihat pemandangan seperti ini ya teman-teman. Ya, pas gue lagi di jalan ada segerombolan sapi ternak yang sedang menyeberang jalan. Seru banget ya lihat hal-hal yang seperti ini yang pastinya belum pernah gue temuin di Jakarta. Bener aja dong yang gue takutin benar-benar kejadian. Pas sampai di area parkirnya pun hujan masih turun dengan derasnya. Dan ini posisinya sekitar jam 4 sore. Padahal bukitnya udah kelihatan tuh di sana teman-teman. Aduh, benar-benar deh pada saat itu gue ngerasa apes banget. Masa sih udah jauh-jauh nggak bisa lihat Bukit Wairinding yang konon katanya ini adalah salah satu pemandangan yang ikonik di Pulau Sumba. Akhirnya gue bela-belain nunggu sampai hujannya reda sekitar jam 5.30 sore. Karena gue benar-benar gak mau melewatkan kesempatan ini. Dan ini adalah pintu gerbang dari Bukit Wairinding ya teman-teman. Setelah menaiki beberapa anak tangga, akhirnya gue pun sampai di Bukit Wairindingnya. Dan ini dia pemandangannya dari Bukit Wairinding. Dan sumpah pemandangan di sini benar-benar bikin gue merinding karena memang sekeren dan seindah itu ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian melakukan trip ke Pulau Sumba, jangan sampai Bukit Wairinding nggak dimasukkan ke bucket list kalian. Karena pasti akan nyesel banget kalau melewatkan pemandangan sekeren ini. Benar-benar pemandangan hijau dengan udara yang sejuk banget. Gue pun ketika di sini tuh benar-benar terdiam sekitar beberapa menit karena terhipnotis sama pemandangan yang se-eksotis dan seindah ini. Dan pastinya gue pun memanfaatkan tempat sebagus ini untuk berfoto-foto semaksimal mungkin supaya hasilnya pun oke. Oh iya, kalau teman-teman ke Bukit Wairinding kalian juga bisa berfoto sama kuda Sumba ya teman-teman, yang memang disediakan oleh warga lokal di sekitar tempat ini. So far sih pemandangan Wairinding Hills ini jadi pemandangan yang terbaik menurut gue selama beberapa hari berada di Sumba. Setelah puas berfoto-foto di Bukit Wairinding, akhirnya kita meneruskan perjalanan berikutnya. Karena hari sudah semakin gelap, akhirnya kita putuskan untuk menuju ke hotel. Kebetulan gue udah pindah hotel dari sebelumnya Hotel Pasola ke Hotel Padadita Beach. Tapi sebelumnya menuju ke sana gue akan mampir untuk makan malam dulu, dan tujuan makan malamnya adalah makanan non halal. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa menikmati makanan non halal bisa di forward aja ya videonya teman-teman. Untuk nama restonya adalah Depot Sei Babi Pacuan. Untuk lokasinya itu memakan waktu sekitar 1 jam atau menempuh jarak sekitar 38 km dari Bukit Wairinding. Dan tanpa basa-basi lagi, yang dipesan adalah sei babi. Dan ini dia penampakannya dari sei babinya ya teman-teman. Untuk rasanya enak, terasa smoky-nya, dan kuah kaldunya juga oke banget. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini.
rasa kaldunya itu rich banget. Dan menurut gue untuk nilai dari Depot Seibabi Pacuan ini adalah 7,5 dari 10. Setelah selesai makan, gue langsung menuju pada Dita Beach Hotel karena udah malam. Jadi gue langsung room tour aja ya teman-teman. Untuk hotel ini jauh lebih besar dari hotel sebelumnya dan fasilitasnya pun jauh lebih oke. First impression gue ketika masuk kamar ini adalah bersih dan lega banget, ditambah ada balkonnya yang menjadi poin plus dari kamar ini. Oke, yang pertama ada kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini kering dan bersih. Untuk sistemnya menggunakan shower dengan amenities yang lengkap. Dan untuk toiletnya toilet duduk ya teman-teman. Di sini juga ada wastafel dan cermin yang cukup besar. Lanjut ke ruang utamanya yang cukup lega dan ditemani dengan ranjang ukuran king size bed. Juga kita bisa lihat di sini itu adalah akses menuju ke balkon. Ditemani dengan ada TV LCD berikut meja kerjanya. Untuk lemari pakaiannya di sini cukup minimalis ya. Di sini juga ada cermin yang cukup besar. Dan ini dia akses menuju balkonnya yang gue yakin akan menarik kalau kita lihatnya saat cerah nanti. Karena dari sini aja udah denger deru ombak ya teman-teman dari sini. Jadi pasti akan menarik banget ketika kita lihatnya saat cerah nanti. Untuk trip Sumba di hari ketiga sampai di sini ya teman-teman. Nah, berikut ini ada teaser untuk trip Sumba di hari keempat. Gimana? Pemandangannya juga keren dan bikin penasaran kan? Jangan sampai nggak nonton ya teman-teman, karena perjalanan di hari keempat gue akan lanjut jalan-jalan ke tempat wisata yang keren-keren di Pulau Sumba. Oke teman-teman, sekian dulu video yang gue buat untuk Sumba Trip Day 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ya. Terus pantengin channel Koko Jalan-Jalan karena masih banyak info menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.